Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai teknik pengintegralan. Kelompok 9 ini beranggotakan Feni Meilani, Nur Amaliatun Nisa, dan Sani Rahma Setia Gunawan. Untuk pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu metode substitusi, integral fungsi trigonometri, substitusi trigonometri, substitusi bentuk akar, substitusi bentuk kuadrat, dan integral bentuk rasional. Yang pertama yaitu integral metode substitusi. Rumus dan aturan pengintegralan yang kita kenal itu tentunya bermanfaat dan penting, namun cakupannya masih terbatas. Seperti dengan aturan pangkat, kita dapat menyelesaikan integral akar X dx, namun tidak untuk integral akar 2X ditambah 1 dx. Integral dengan mudah diselesaikan dengan menggunakan teknik substitusi. Ide dasar metode substitusi datang dari aturan rantai. Nah, teknik ini merupakan kebalikan dari aturan rantai tersebut. Integral metode substitusi ini biasanya ditandai dengan adanya pemisalan. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan aturan substitusi. Misalkan F besar adalah anti turunan dari F kecil, jadi F besar inverse U sama dengan F kecil U, dan integral dari F kecil U du sama dengan F besar U ditambah C. Bila U sama dengan Gx, sehingga du sama dengan G inverse X dx. Diperoleh integral F Gx dengan G inverse X du sama dengan integral dari F kecil U du sama dengan F besar U ditambah C sama dengan F besar dikali Gx ditambah C. Nah, prosedur ini disebut metode pengintegralan substitusi. Maka, jika integran tampak sebagai komposisi fungsi dikalikan turunan fungsi dalamnya, jadi disarankan menggunakan metode ini. Dan metode merupakan proses balikan atau inverse dari aturan rantai. Nah, dari mana sih metode substitusi ini? Perhatikan bahwa F besar Gx adalah anti turunan dari F kecil Gx yang dikalikan dengan G inverse X. Jika F besar adalah anti turunan dari F kecil, F besar inverse U sama dengan F kecil U. Menurut aturan rantai yang tertera di bawah ini. Terdapat teorema yang berbunyi, diberikan fungsi G terturunkan dan F adalah anti turunan dari F kecil. Nah, misal U itu sama dengan Gx, maka du sama dengan G inverse X. Maka integral F Gx dikalikan dengan G inverse X dx itu sama dengan integral Fu du sama dengan Fu ditambah C sama dengan F Gx ditambah C. F di sini, F besar di sini merupakan anti turunan fungsi F kecil yang tadi. Nah, C ini kenapa plus C? Karena integral tak tentu dan dia tidak memiliki batas. Berikutnya merupakan contoh soal dari teknik substitusi. Sebelum memasuki contoh soal, kita harus tahu proses mengintegralkan fungsi dengan metode substitusi tersebut. Nah, di sini terdapat contoh yaitu hitunglah integral 2x ditambah 3 yang dipangkatkan 21 dx. Pertama-tama kita misalkan fungsi 2x plus 3 ini sebagai u. Lalu setelah itu turunkan fungsi u terhadap x, maka du sama dengan 2 dx. Setelah itu kita substitusikan fungsi pemisalan ke bentuk integral awal. Integral 2x ditambah 3 pangkat 21 dx sama dengan du per 2. Sama dengan integral 1 per 2 dikali 1 per 22 dikali u pangkat 22. Setelah diintegralkan, kembalikan fungsi pemisalan ke bentuk awalnya. Sama dengan 1 per 44 dikali 2x ditambah 3 pangkat 22 ditambah C. Contoh soal berikutnya yaitu hitunglah integral dari dx per
cos kuadrat 2x. Ingat kembali bahwa 1 per cos kuadrat 2x sama dengan sekan kuadrat 2x. Misalkan U sama dengan 2x, sehingga DU sama dengan 2dx, atau dx sama dengan 1 per 2 du. Maka, integral dx per cos kuadrat 2x sama dengan integral sekan kuadrat U dikalikan 1 per 2 du sama dengan 1 per 2 integral sekan kuadrat U du sama dengan 1 per 2 tan U ditambah C sama dengan 1 per 2 tan 2x ditambah C. Selanjutnya terdapat teorema yaitu misal G fungsi yang terdiferensialkan dan F suatu anti turunan dari F kecil, jika U sama dengan Gx, maka integral F Gx dikalikan G inverse X sama dengan integral F U du sama dengan F besar U ditambah C sama dengan F besar Gx ditambah C. Contoh, hitunglah integral sin akar X per akar X dx. Penyelesaiannya yaitu pertama kita misalkan U-nya itu sama dengan akar X. Akar X ini ketika dikeluarkan maka sama nilainya dengan X pangkat 1 per 2. Sehingga du sama dengan 1 per 2x pangkat min 1 per 2 dx. Maka integral sin akar x per akar x dx sama dengan 2. Integral sin akar x dikalikan 1 per 2x pangkat min 1 per 2 dx sama dengan 2 integral sin u du sama dengan 2 cos U ditambah C ditambah 2 cos sama dengan 2 cos akar X plus C. Yang kedua yaitu integral fungsi trigonometri. Kali ini kita akan melihat bagaimana mengkombinasikan metode substitusi dengan kesamaan-kesamaan trigonometri menjadi metode yang sangat efektif untuk menyelesaikan beragam integral trigonometri. Beberapa tipe integral yang akan dibahas adalah seperti bentuk-bentuk berikut. Yang pertama yaitu integral sin pangkat n x dx ditambah integral cos pangkat n x dx. Yang kedua, integral sin pangkat m x cos pangkat n x dx. Yang ketiga, integral sin mx cos nx ds, integral sin mx sin nx dx, dan integral cos mx cos nx dx. Untuk tipe yang ke-1 yaitu integral sin pangkat nx dx dan integral cos pangkat nx dx. Kasus 1 untuk n genap. Untuk n genap, turunkan pangkat dengan substitusi menggunakan kesamaan setengah sudut. Nah, kesamaan setengah sudutnya yaitu sin kuadrat X sama dengan 1 per 2 dikali 1 min cos 2X. Dan cos kuadrat X sama dengan 1 per 2 dikali 1 ditambah cos 2X. Lanjut ke contoh soal. Untuk integral cos pangkat 2X dx sama dengan, karena di sini cos pangkat 2x, maka kita substitusikan integral 1 per 2 dikali 1 ditambah cos 2x dx sama dengan integral 1 per 2 dx ditambah integral 1 per 2 cos 2x dx. Di sini 1 per 2 nya kita keluarkan agar tidak membingungkan. Selanjutnya 1 per 2x ditambah 1 per 4 sin 2x ditambah c, itu merupakan hasilnya. Contoh berikutnya yaitu integral sin pangkat 4 2x dx sama dengan integral 1 per 2 dikali 1 min cos 4x dipangkatkan. Kenapa 1 min cos 4x? Karena kan harusnya 1 min cos 2x. Nah, si x ini yang pada soal memiliki konstanta yaitu 2. Jadi cos 2x dikali 2 itu sama dengan cos 4x. Dan kenapa dikuadratkan?
karena pada soalnya itu sin-nya itu pangkat 4. Nah, integral 1/2 dikali 1 min cos 4x dipangkatkan 2 dx sama dengan integral 1/4 dikali 1 min 2 cos 4x ditambah cos kuadrat 4x dx. Nah, diperoleh hasil 1/4x min 1/8 sin 2x ditambah 1/4 integral cos kuadrat 4x dx. Karena di sini masih ada hasil yang memiliki nilai integral, jadi belum diperoleh hasil akhirnya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari integral cos kuadrat 4x dx. Integral cos kuadrat 4x dx sama dengan integral 1/2 cos kuadrat dikalikan dengan 4x dikali d dikalikan lagi dengan 4x, yaitu sama dengan 1/4 dikali 1/2 dikali 4x ditambah 1/4 sin 2 dikali 4x ditambah c. Selanjutnya, untuk hasil dari integral cos pangkat 4 2x dx yaitu 1/4x dikurangi 1/8 sin 2x ditambah 1/8x ditambah 1/64 sin 8x plus c. Dan hasil akhirnya diperoleh yaitu 3/8x dikurangi 1/8 sin 2x ditambah 1/64 sin 8x plus c. Selanjutnya yaitu untuk kasus kedua, untuk n ganjil. Untuk n ganjil ini kita menyelesaikannya setelah sin x atau cos x ini difaktorkan, maka gunakan kesamaan Pythagoras. Kesamaan Pythagoras ini yaitu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Lanjut ke contoh, integral cos pangkat 5x dx sama dengan integral cos pangkat 4x dikalikan dengan cos x dx. Kan tadi seperti tadi yaitu difaktorkan. Selanjutnya integral kita substitusikan integral 1 min sin kuadrat x dikuadratkan cos x dx. Integral cos pangkat 5x dx sama dengan integral 1 min 2 sin kuadrat x ditambah sin pangkat 4x dikali d dikali sin x sama dengan integral d dikali sin x min 2 integral sin kuadrat xd dikali sin x ditambah integral sin pangkat 4xd dikali sin x sama dengan sin x min 2/3 sin pangkat 3x ditambah 1/5 sin pangkat 5/x ditambah c. Berikutnya untuk tipe yang kedua yaitu integral sin pangkat m x cos pangkat n x dx. Kasus pertama untuk m atau n bilangan ganjil positif. Nah, caranya kita faktorkan terlebih dahulu sin x atau cos x-nya. Nah, setelah itu gunakan kesamaan Pythagoras yaitu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Setelah itu kita bisa langsung substitusikan ke kesamaan Pythagoras tadi. Lanjut ke contoh, integral cos pangkat 5x dikalikan sin pangkat min 2x dx sama dengan integral cos x dikali cos pangkat 4x dikali sin pangkat min 2x dx. Nah, tadi kan sin x atau cos x-nya difaktorkan. Nah, cos pangkat 5x ini kita faktorkan menjadi cos x dikali cos pangkat 4x. Nah, cos pangkat 4x ini kita substitusikan dari yang kesamaan Pythagoras yaitu cos kuadrat x itu kan sama dengan 1 min sin kuadrat x. Karena di sini cosnya pangkat 4 maka hasil kesamaan Pythagorasnya yaitu 1 min sin kuadrat x dipangkatkan 2. Nah, integral cos x dikali 1 min sin pangkat 2 x dipangkatkan dengan 2
sin dikali sin pangkat min 2x dx sama dengan integral cos x dikali 1 min 2 sin kuadrat x ditambah sin pangkat 4x dikalikan sin pangkat min 2x dx sama dengan integral sin pangkat min 2x min 2 ditambah sin pangkat 2x dikali d dikali sin x sama dengan min 1 per sin x min 2 sin x ditambah 1/3 sin pangkat 3x ditambah c. Untuk kasus 2 yaitu m dan n bilangan genap positif. Gunakan kesamaan setengah sudut. Yang sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x per 2 dan cos kuadrat x sama dengan 1 plus cos 2x per 2 untuk mengurangi pangkat dalam integran. Langsung ke contoh. Integral sin pangkat 4x cos pangkat 2x dx sama dengan integral sin 2x dikuadratkan cos kuadrat x dx sama dengan integral 1 min cos 2x per 2 dikuadratkan. Kita substitusikan ke tadi kesamaan setengah sudut lalu dikalikan 1 ditambah cos 2x per 2 dx sama dengan 1/8 dikali 1 min 2 cos 2x ditambah cos kuadrat 2x dikalikan dengan 1 ditambah cos 2x dx sama dengan integral 1/8 dikali 1 min 2 cos 2x ditambah cos kuadrat 2x ditambah cos 2x min 2 cos kuadrat 2x ditambah cos pangkat 3 2x dx sama dengan integral 1/8 dikalikan 1 min cos 2x min cos kuadrat 2x ditambah cos pangkat 3 2x dx. Selanjutnya kita operasikan integral 1/8 dikali 1 min cos 2x min cos kuadrat 2x ditambah cos pangkat 3 2x dikalikan dengan dx. Integral 1/8 dikali 1 min cos 2x min 1/2 dikali 1 ditambah cos 4x ditambah 1 min sin kuadrat 2x dikali cos 2x dx sama dengan integral 1/8 dikali 1/2 dikurangi 1/2 cos 4x dikurangi sin kuadrat 2x cos 2x dx sama dengan 1/8 dikalikan dengan integral 1/2 dx dikurangi integral 1/2 cos 4x dx dikurangi integral sin kuadrat 2x cos 2x dx dan diperoleh hasil akhirnya yaitu 1/8 dikali x per 2 dikurangi sin 4x per 8 dikurangi sin pangkat 3 2x per 6 ditambah c. Tipe yang ketiga, integral sin mx cos nx dx, integral sin mx sin nx dx, integral cos mx cos nx dx. Kesamaan-kesamaan yang dibutuhkan ialah yang pertama, sin mx cos nx sama dengan setengah dikalikan dengan sin buka kurung m plus n tutup kurung x ditambah sin buka kurung m minus n tutup kurung x. Lalu yang kedua, sin mx cos nx sama dengan minus setengah cos buka kurung m plus n tutup kurung x minus cos buka kurung m minus n tutup kurung x. Lalu yang ketiga, cos mx cos nx sama dengan setengah dikalikan dengan cos buka kurung m plus n tutup kurung x ditambah cos buka kurung m min n tutup kurung x. Dengan kesamaan ini, perkalian fungsi dapat diubah menjadi jumlah fungsi yang jelas lebih mudah ditangani. Contohnya, integral cos 3x cos 2x sama dengan setengah integral 2 cos 3x kali cos 2x dx. Lalu sama dengan setengah integral dikalikan dengan cos 5x plus cos x tutup kurung dx sama dengan 1/10 sin 5x ditambah 1/2 sin x plus c. Selanjutnya,
integral sin mx sin nx dx sama dengan setengah integral buka kurung cos dikalikan dengan m plus n tutup kurung x minus cos buka kurung m minus n tutup kurung x dx sama dengan minus sin buka kurung m plus n tutup kurung x per 2 buka kurung m plus n tutup kurung ditambahkan dengan sin buka kurung m minus n tutup kurung x per 2 buka kurung m minus n tutup kurung ditambah c jika m tidak sama dengan n. Selanjutnya, substitusi trigonometri. Fungsi integran memuat akar a kuadrat minus x kuadrat. Misalkan x sama dengan a sin t, contohnya integral akar 25 minus x kuadrat per x kuadrat dx. Nah, kita misalkan x sama dengan 5 sin t, integral akar 25 minus x kuadrat per x kuadrat dx sama dengan minus akar 25 minus x kuadrat per x minus sin pangkat minus 1 dikalikan dengan x per 5 ditambah c. Selanjutnya, fungsi integran memuat akar a kuadrat plus x kuadrat. Kita misalkan x sama dengan a tan t. Contohnya, integral dx dibagi x akar x kuadrat plus 9. Kita misalkan x sama dengan 3 tan t. Lalu, integral dx dibagi x akar x kuadrat plus 9 sama dengan 1/3 ln mutlak akar x kuadrat plus 9 dibagi x minus 3 per x ditambah c. Lalu fungsi integran memuat akar x kuadrat minus a kuadrat. Misalkan x sama dengan a sekan t. Contohnya integral akar x kuadrat minus 25 dibagi dengan x dx. Kita misalkan x sama dengan 5 sekan t sama dengan x akar x kuadrat minus 25 minus 5 sekan pangkat minus 1 dikalikan dengan x per 5 plus c. Selanjutnya, terdapat contoh soal, hitunglah integral x kuadrat per akar 1 minus x kuadrat dx. Penyelesaiannya, persamaan akar 1 minus x kuadrat ekuivalen dengan akar a kuadrat minus x kuadrat, sehingga menggunakan substitusi akar 1 kuadrat minus x kuadrat, x-nya sama dengan sin theta, dx sama dengan cos theta d theta. Integral x kuadrat per akar 1 minus x kuadrat dx sama dengan integral sin kuadrat theta cos theta dibagi dengan akar 1 minus sin kuadrat theta d theta sama dengan integral sin kuadrat theta d theta. Selanjutnya, integral x kuadrat per akar 1 minus x kuadrat dx sama dengan integral sin kuadrat theta d theta sama dengan integral setengah dikalikan dengan 1 minus cos 2 theta d theta sama dengan setengah theta minus 1/4 sin 2 theta plus c sama dengan 1/2 sin pangkat minus 1 x minus 1/4 2 sin theta cos theta plus c sama dengan 1/2 sin pangkat minus 1 x minus setengah x akar 1 minus x kuadrat plus c. Selanjutnya, substitusi bentuk akar. Fungsi integran memuat bentuk akar pangkat n ax plus b. Misalkan u sama dengan akar pangkat n ax plus b. Contohnya, integral dx per 2 plus 2 akar x. Kita misalkan u kuadrat sama dengan x dan 2u du sama dengan dx. Integral dx per 2 plus 2 akar x sama dengan integral 2u per 2 plus 2u du sama dengan integral dikalikan dengan 1 minus 1/1 plus u du sama dengan u minus ln 1 plus u plus c sama dengan akar x minus ln 1 plus akar x plus c. Selanjutnya, substitusi bentuk kuadrat.
Integral dengan integran memuat bentuk kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, di mana b tidak sama dengan 0 dapat dikerjakan dengan menggunakan substitusi. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan a dikalikan dengan x plus b per 2a dikuadratkan plus c minus b kuadrat per 4a. Bila disubstitusikan u sama dengan x plus b per 2a ke bentuk kuadrat di atas, didapatkan bentuk au kuadrat plus d, di mana d sama dengan c minus b kuadrat per 4a. Selanjutnya, terdapat contoh integral 1 per x kuadrat plus 2x plus 10 dx sama dengan integral 1 per buka kurung x kuadrat plus 2x plus 1 tutup kurung ditambah 9 dx sama dengan integral 1 per buka kurung x kuadrat plus 2x plus 1 tutup kurung ditambah 3 kuadrat dx sama dengan integral 1 per buka kurung x plus 1 tutup kurung dikuadratkan plus 3 kuadrat d dikalikan dengan x plus 1 sama dengan 1 per 3 tan pangkat minus 1 dikalikan dengan x plus 1 per 3 ditambah c. Integral fungsi rasional. Fungsi rasional merupakan fungsi hasil bagi dua fungsi polinom atau suku banyak berbentuk fx sama dengan px per qx. Px dan qx merupakan fungsi-fungsi polinom dengan qx tidak sama dengan 0 untuk semua x domain f. Fungsi rasional dibedakan atas fungsi rasional sejati dan fungsi rasional tak sejati. Fungsi rasional sejati yaitu suatu fungsi rasional di mana derajat fungsi polinom pada pembilang lebih kecil daripada derajat fungsi polinom pada penyebut. Contohnya, fx sama dengan 2 per x plus 1 pangkat 3. Gx sama dengan 2x plus 2 per x kuadrat min 4x plus 8. Sedangkan fungsi rasional tak sejati yaitu fungsi rasional di mana derajat fungsi polinom pada pembilang lebih besar dari atau sama dengan derajat fungsi polinom pada penyebut. Fungsi rasional tak sejati dapat ditulis sebagai penjumlahan fungsi polinom dengan fungsi rasional sejati dengan jalan membagi fungsi pembilang dengan fungsi penyebut. Contohnya, fx sama dengan x pangkat 5 plus 2x pangkat 3 min x plus 1 per x pangkat 3 plus 5x. Nah, ini dapat disederhanakan jadi x kuadrat min 3 ditambah 14x plus 1 per x pangkat 3 plus 5x. Permasalahan mengintegralkan fungsi rasional terletak pada bagaimana mengintegralkan fungsi rasional sejati. Suatu fakta bahwa fungsi rasional sejati senantiasa dapat ditulis sebagai jumlah fungsi rasional sejati yang sederhana. Terdapat 5 bentuk soal pada fungsi rasional, yaitu yang pertama fungsi rasional atas faktor linear yang berbeda, yang kedua fungsi rasional atas faktor linear yang berulang, yang ketiga fungsi rasional atas faktor linear berbeda dan berulang, yang keempat fungsi rasional atas faktor kuadrat yang berbeda, dan yang terakhir adalah fungsi rasional atas faktor kuadrat yang berulang. Contoh soal yang pertama adalah fungsi rasional atas faktor linear yang berbeda. Tentukan integral dari 5x plus 3 per x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min 3x dx. Penyelesaiannya yang pertama, jabarkan fungsi rasional atas faktor linear yang berbeda. 5x plus 3 per x pangkat 3 min 2x kuadrat min 3x sama dengan 5x plus 3 per x dikali x plus 1 dikali x min 3. Perhatikan langkah-langkah berikut. Untuk setiap faktor pada penyebut, tulis pecahan baru menggunakan faktor tersebut sebagai penyebut baru. Pembilangnya tidak diketahui. Nah, jadi 5x plus 3 per x dikali x plus 1 dikali x min 3 menjadi a per x ditambah b per x plus 1 ditambah c per x min 3. Untuk mendapatkan nilai yang tidak diketahui, atur agar jumlah pecahan sama dengan pecahan yang sebenarnya. 5x plus 3 per x dikali x plus 1 dikali x min 3 sama dengan a per x ditambah b per x plus 1 ditambah c per x min 3.
Lalu kalikan kedua ruas persamaan dengan X dikali X plus 1 dikali X min 3 agar penyebutnya menjadi sama. Nah, jadi hasilnya adalah 5X ditambah 3 sama dengan X plus 1 dikali X min 3A ditambah X dikali X min 3B ditambah X dikali X plus 1C. Lalu setelah disederhanakan, hasilnya menjadi 5X plus 3 sama dengan AX kuadrat min 2AX min 3A plus BX kuadrat min 3BX plus CX kuadrat plus CX. Lalu urutkan suku-sukunya dan juga kelompokkan perpangkatan dari pernyataan X dan konstantanya. Jadi, 5X plus 3 sama dengan A plus B plus C X kuadrat ditambah min 2A min 3B plus C X min 3A. Nah, jika dua polinomial adalah sama, koefisien yang berhubungan harus sama pula. Jadi, kita memiliki persamaan 3 sama dengan min 3A, 5 sama dengan min 2A min 3B plus C, 0 sama dengan A plus B plus C. Dari ketiga persamaan tersebut didapat A sama dengan min 1, B sama dengan min 1/2, dan C sama dengan 3/2. Lalu substitusikanlah nilai yang diberikan menjadi penguraian pecahan parsial. Jadi min 1 per X ditambah min 1/2 per X plus 1 ditambah 3/2 per X min 3. Gunakan sifat integral fx plus minus gx dx menjadi integral fx dx plus minus integral gx dx. Jadi min integral 1 per x dx min integral 1/2 dikali x plus 1 dx ditambah integral 3/2 dikali x min 3 dx. Selanjutnya, gunakan sifat integral 1 per x dx sama dengan ln x. Selesaikan integralnya menjadi min ln x min 1/2 dikali ln x plus 1 ditambah 3/2 dikali ln x min 3. Nah, lalu tambahkan konstanta dari integral c elemen bilangan asli. Sehingga penyelesaiannya adalah min ln x min 1/2 dikali ln x plus 1 ditambah 3/2 dikali ln x min 3 plus c untuk c elemen bilangan asli. Contoh soal yang kedua adalah tentang fungsi rasional atas faktor linier yang berulang. Hitunglah integral dari x per x min 3 kuadrat dx. Penyelesaiannya, jabarkanlah terlebih dahulu fungsi rasional atas faktor linier yang berulang. X per x min 3 kuadrat sama dengan A per x min 3 ditambah B per x min 3 kuadrat. Setelah disamakan penyebutnya, maka hasilnya jadi X sama dengan A dikali x min 3 plus B. Lalu kita ambil sembarang X, yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan 0. Maka diperoleh B sama dengan 3 dan A sama dengan 1. Sehingga integral x per x min 3 kuadrat dx sama dengan integral 1 per x min 3 dx ditambah integral 3 per x min 3 kuadrat dx. Maka hasilnya sama dengan ln x min 3 per x min 3 plus c. Contoh soal yang ketiga adalah bentuk fungsi rasional atas faktor linier yang berbeda dan berulang. Hitunglah integral dari 3x kuadrat min 8x plus 13 per x plus 3 dikali x min 1 kuadrat dx. Perhatikan penyelesaian berikut. 3x kuadrat min 8x plus 13 per x plus 3 dikali x min 1 kuadrat. Untuk setiap faktor pada penyebut, tulis pecahan baru menggunakan faktor tersebut sebagai penyebut baru. Pembilangnya tidak diketahui. Kita tulis A, B, C. Jika faktor x min 1 dipangkatkan 2, itu merupakan faktor berulang, jadi masukkan setiap pangkat dari 1 ke 2 sebagai penyebut dari pecahan yang terpisah. Jadi, A per x plus 3 ditambah B per x min 1 ditambah C per x min 1 kuadrat. Untuk mendapatkan nilai yang tidak diketahui, atur agar jumlah pecahan sama dengan pecahan yang sebenarnya.
3x kuadrat min 8x plus 13 per x plus 3 dikali x min 1 kuadrat sama dengan A per x plus 3 ditambah B per x min 1 ditambah C per x min 1 kuadrat. Lalu kalikan kedua ruas persamaan dengan x plus 3 dikali x min 1 kuadrat. Jadi hasilnya 3x kuadrat min 8x plus 13 sama dengan x min 1 kuadrat ditambah A ditambah x plus 3 dikali x min 1b ditambah x plus 3c. Lalu sederhanakan persamaan tersebut menjadi 3x kuadrat min 8x plus 13 sama dengan ax kuadrat min 2ax plus a plus bx kuadrat plus 2bx min 3b plus cx plus 3c. Lalu urutkan suku-sukunya dan kelompokkan pangkatannya, sehingga menjadi 3x kuadrat min 8x plus 13, a plus b x kuadrat plus min 2a plus 2b plus cx plus a min 3b plus 3c. Jika dua polinomial adalah sama, koefisien yang berhubungan harus sama. Maka kita mempunyai persamaan 13 sama dengan A min 3B plus 3C, min 8 sama dengan min 2A plus 2B plus C, 3 sama dengan A plus B. Lalu setelah sistem persamaan tersebut diselesaikan, kita dapat A sama dengan 4, B sama dengan min 1, dan C sama dengan 2. Substitusikan nilai yang diberikan menjadi penguraian pecahan parsial, yaitu 4 per X plus 3, min 1 per X min 1, plus 2 per X min 1 kuadrat. Gunakan sifat integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Integral 4 per x plus 3 dx dikurangi integral 1 per x min 1 dx ditambah integral 2 per x min 1 kuadrat dx. Lalu hitunglah integral tak tentunya. Jadi hasil 4 ln mutlak x plus 3 dikurangi ln mutlak x min 1 dikurangi 2 x min 1 plus c. Untuk c elemen bilangan asli. Bentuk contoh soal yang keempat adalah fungsi rasional atas faktor kuadrat yang berbeda. Tentukan integral dari 6x kuadrat min 3x plus 1 per 4x plus 1 dikali x kuadrat plus 1 dx. Perhatikan langkah-langkah penyelesaian contoh soal berikut. 6x kuadrat min 3x plus 1 per 4x plus 1 dikali x kuadrat plus 1. Untuk setiap faktor pada penyebut, tulis pecahan baru menggunakan faktor tersebut sebagai penyebut baru. Pembilangnya tidak diketahui. Karena faktor penyebut adalah kuadrat, pembilangnya adalah bentuk linear yang tidak diketahui yaitu bx plus c. Jadi, a per 4x plus 1 ditambah bx plus c per x kuadrat plus 1. Untuk mendapatkan nilai yang tidak diketahui, atur agar jumlah pecahan sama dengan pecahan yang sebenarnya. 6x kuadrat min 3x ditambah 1 per 4x plus 1 dikali x kuadrat plus 1 sama dengan a per 4x plus 1 ditambah bx plus c per x kuadrat plus 1. Lalu kalikan kedua ruas persamaan dengan 4x plus 1 dikali x kuadrat plus 1. Jadi hasilnya 6x kuadrat min 3x ditambah 1 sama dengan x kuadrat plus 1a ditambah 4x plus 1 dikali bx plus c. Lalu kita sederhanakan persamaan tersebut menjadi 6x kuadrat min 3x ditambah 1 sama dengan ax kuadrat ditambah a ditambah 4bx kuadrat ditambah 4cx plus bx plus c. Lalu urutkan suku-sukunya dan kelompokkan perpangkatannya menjadi 6x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan a plus 4bx kuadrat ditambah 4c plus bx ditambah a plus c. Jika dua polinomial adalah sama, koefisien yang berhubungan harus sama pula. Maka kita dapat persamaan 1
sama dengan A plus C, min 3 sama dengan 4C plus B, 6 sama dengan A plus 4B. Dari persamaan tersebut didapat A sama dengan 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan min 1. Substitusikanlah nilai yang diberikan menjadi penguraian pecahan parsial. 2 per 4x plus 1 ditambah 1x min 1 per x kuadrat plus 1. Lalu kita gunakan sifat integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus gx plus minus integral gx dx. Integral 2 per 4x plus 1 dx ditambah integral x min 1 per x kuadrat plus 1 dx. Lalu hitunglah integral tak tentu tersebut. Jadi hasilnya 1 per 2 dikali ln mutlak 4x plus 1 ditambah 1 per 2 dikali ln x kuadrat plus 1 min arc tan x ditambah c. Untuk c elemen bilangan asli. Jadi penyelesaiannya adalah 1 per 2 dikali ln mutlak 4x plus 1 ditambah setengah dikali ln x kuadrat plus 1 min arc tan x plus c. Untuk C elemen bilangan asli. Contoh soal yang kelima adalah bentuk fungsi rasional atas faktor kuadrat yang berulang. Tentukanlah integral dari 6x kuadrat min 15x plus 22 per x plus 3 dikali x kuadrat plus 2 dikuadratkan. Perhatikan penyelesaian berikut. 6x kuadrat min 15x plus 22 per x plus 3 dikali x kuadrat plus 2 dikuadratkan sama dengan A per x plus 3 plus bx plus c per x kuadrat plus 2 ditambah dx plus e per x kuadrat plus 2 kuadrat. Lalu kalikan kedua ruas dengan x plus 3 dikali x kuadrat plus 2 dikuadratkan. Jadi hasilnya 6x kuadrat min 15x plus 22 sama dengan A dikali x kuadrat plus 2 dikuadratkan plus bx plus c dikali x kuadrat plus 2 dikali x plus 3 ditambah dx plus e dikali x plus 3. Lalu setelah disederhanakan hasilnya menjadi 6x kuadrat min 15x plus 22 sama dengan A plus B dikali x pangkat 4 ditambah 3B plus C dikali x pangkat 3 ditambah 4A ditambah 2B ditambah 3C ditambah D dikali x pangkat 2 ditambah 6B ditambah 2C ditambah 3D ditambah E dikali x ditambah 4A ditambah 6C ditambah 3E. Dengan menyamakan koefisien ruas kiri dan ruas kanan diperoleh A plus B sama dengan 0, 3B plus C sama dengan 0, 4A plus 2B plus 3C plus D sama dengan 6, 6B plus 2C plus 3D plus E sama dengan min 15, 4A plus 6C plus 3A sama dengan 22. Dengan eliminasi, kita dapat A sama dengan 1, B sama dengan min 1, C sama dengan 3, D sama dengan min 5, dan E sama dengan 0. Sehingga integral dari 6x kuadrat min 15x plus 22 per x plus 3 dikali x kuadrat plus 2 dikuadratkan dx sama dengan integral 1 per x plus 3 dx dikurangi integral x min 3 per x kuadrat plus 2 dx dikurangi 5 integral x per x kuadrat plus 2 dikuadratkan dx sama dengan integral dx per x plus 3 dikurang 1 per 2 integral 2x per x kuadrat plus 2 dx ditambah 3 integral dx per x kuadrat plus 2 dikurang 5 per 2 integral 2x per x kuadrat plus 2 dikuadratkan dx. Maka hasilnya jadi ln mutlak x plus 3 dikurangi 1 per 2 ln x kuadrat plus 2 plus 3 per akar 2 tan inverse x per akar 2 ditambah 5 per 2 dikali x kuadrat plus 2 plus c.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.